hindarilah zina, karena orang yang melakukan zina akan disiksa dengan 6 siksaan, 3 di dunia, 3 di akhirat. Dulu ada seorang perempuan mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, perhatikan baik-baik. Ya Rasulullah, ulun ini berzina. Begitu Nabi mendengar, Nabi jalan aja Nabi. Kalinya didesaknya, diumpatinya terus. Ya Rasulullah, ulun berzina. Nabi itu model kayak apalah. Nabi jalan aja terus. Diumpatinya terus. Ya Rasulullah, ulun berzina, ulun nyesal, tolong rajam ulun. Tetap Nabi ini jalan. Sampai Nabi berkumpul bersama sahabat, bebinian ini datang lagi. Nah, sekali ini datang di tengah orang banyak. Lalu berucap, ya Rasulullah, demi Allah ulun berzina aja. Tolong rajam ulun. Apa ada bepandir di hadapan orang banyak. Lalu ada saksi. Nabi sebenarnya Nabi sudah menghindar. Toh kan ada saksi kan? Ini bisa aja bertaubat kepada Allah. Tapi nya bicara sekarang di hadapan saksi. Maka ternyata perempuan ini ketika nyama adunya hamil. Maka Nabi mengatakan dan memerintahkan agar, maksud Nabi itu kan kalau semikirakan rajam, anak ikam lahirkan dulu dengan selamat. Lalu beranak. Namanya bebinian ning ngotot. Ketakutan kesian datang, ya Rasulullah, ulun sudah beranak, tolong rajam ulun. Tapi nya terhantui dengan dosanya. Sekali aja padahalnya berzina. Begitu sampai kepada Nabi, ujarnya, ya Rasulullah, anak ulun sudah lahir, tolong rajam. Ujar Nabi, kada. Ujar Nabi, susui anak ikam. Susuinya pulang. Sampai berapa tahun, sampai anaknya bisa dilepas, datang pulang, ya Rasulullah, ulun sudah siap dirajam. Baru akhirnya Nabi memerintahkan sahabat untuk mempersiapkan prosesi rajam. Akhirnya dirajamlah perempuan tadi, sampai perempuan itu mati. Begitu perempuan itu mati, langsung banyak nang menyumpah, dasar jar bebinian kada tahu diri. Pokoknya di Jakabasa kita tuh dicaci. Sambil mehimpat tuh, sambil dasar jar durjana, dasar bajingan, banyak macam-macam sumpah. Mendengar cacian itu Nabi marah. Ujar Nabi, seandainya penyesalannya ini, taubatnya ini, penyesalannya ini diambil, lalu dipecah, dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup bagi mereka. Artinya perempuan ini jangan ikam caci, karena ini sudah mendapat ampunan Allah. Dengan dilaksanakannya rajam. Ya. Jangan sekali-sekali di. Nah, adalah yang menarik dari cerita ini. Satu, Nabi dari awal sebenarnya kada terlalu mengherani. Ini ujar ulama menunjukkan apabila pian punya aib dan tidak ada yang mengetahui aib itu, jangan dibuka di hadapan siapapun. Satu, jangan dibuka di hadapan siapapun. Hukum kada terjadi, cukup inya bertaubat, bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, urusan Allah selanjutnya. Jelas inilah. Dua, coba pikir, bisalah orang berzina itu sorangan? Hah? Bila berzina pasti ada pasangan enggak? Cuma sejarah mencatat sampai hari ini tidak ditemukan riwayat Nabi betakun lawan siapa yang berzina. Nabi kada betakun. Coba lihat. Kalau bang Nabi harusnya kan kalau kita diusut kalau kamu lawan siapa berzina, Nabi kada bertanya. Seperti itu Nabi itu menutupikan aib umat. Hah? Kecuali nang ketangkap basah tuh dipergok rahat ya rahat saat indohoy itu tuh kan kalau disangka-sangkal lagi kan, orang sekampungan menggerebek, terjadi perselingkuhan, naudzubillah min dzalik,
Itu kada kau ada apa-apa lagi bila orang menyaksikan andai hukum Islam berjalan dah rajam ada ampun lagi tuh. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan. Di dalam riwayat yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Az-Zawajir dan juga dituliskan oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, man mata min ghairi haddin wala taubah uzziba fin nari bi siyatin min nar. Barang siapa yang berzina lalu di dunia belum dihukum dan inya kada juga bertobat, maka di hari kiamat nanti inya akan dicambuk dengan cambuk yang diambil dari api neraka. Akan disiksanya neraka. Kemudian dikatakan wa yudrabuna kama maktubun fi Zabur wa yudrabuna 'alaiha bi siyatin min hadid. Dan di dalam Zabur dikatakan sesungguhnya orang yang berzina itu nanti di hari kiamat akan disiksa dengan cambuk terbuat dari besi yang dipanaskan di neraka. Wa idza staghaza ahaduhum min ad-darab, apabila mereka mengeluh, apabila mereka merintih kesakitan karena pukulan malaikat yang mengadab mereka itu, dihantam inya mengeluh kesakitan, maka malaikat itu segera bersuara dengan suara yang menggelegar. Ujar malaikat itu nang menghantam deh. Ujar malaikat, aina kana hadha saut wa anta tadhak wa tafrah wa tamrah. Ujar malaikat, mana dulu suaramu yang ketika berzina kamu tertawa, kamu bergembira, kamu riang, kayak kada ada apa-apa. Wala turaqibullah, dan kamu sedikit pun tidak sadar bahwa Allah mengawasi gerak-gerikmu. Wala tastahi minhu, dan sedikit ikam kada punya rasa malu lawan Tuhan. Ikam supan lawan manusia bila manusia melihat. Bila ada kamera CCTV di situ ikam kada wani. Karena ikam malu dilihat manusia yang kada punya jasa lawan ikam. Sedangkan Allah melihat semua pekerjaan. Dan Allah memberi kamu makan, Allah memberi kamu minum, Allah memberi kamu napas, Allah memberi kamu nikmat. Lalu kamu hianati Tuhanmu. Sekarang ujar malaikat, rasakan siksaan ikam ini dan jangan mengeluh. Mana tawa ikam bahari? Ujar malaikat. Nang ikam bahari tertawa kesenangan di dalam maksiat deh. Sekarang nyamai jangan banyak ngeluh, rasakan ini, kalau perlu tertawa lagi kamu di sini. Itu malaikat jaka bahasa itu malaikat meniwas. Kemudian diriwayatkan lagi, di riwayat ini nih kita jangan bicara hari kiamat lah. Mudahan Allah jauhkan kita, istri kita, anak cucu kita sampai hari kiamat, mudahan dijauhkan dari zina. Diriwayatkan jangan berpender masalah kiamat. Di dalam Bustanul Wa'idin disebutkan man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin hurrah aw amah, barang siapa yang berzina dengan perempuan Islam atau kada Islam, binian Islam kah, binian kada Islam kah, pokoknya bila inya berzina, fatahallahu alaihi fi qabri 300 alfi bab minan nar, maka Allah akan membuka di dalam kuburnya itu 300.000 pintu dari api neraka. 300.000 pintu yang akan membawanya ke neraka. Artinya inya kada bakal punya tempat lain kecuali neraka. Kemudian di dalam kubur itu takhruju alaihi minha aqarib wa hayyah wa syuhub minan nar fahuwa yu'adzab ila yaumil qiyamah, dan dari semua lubang itu akan keluar ular, akan keluar kala, akan keluar berbagai macam siksa-siksa yang menyakitkan, dan inya akan terus berada dalam siksaan itu sampai hari kiamat. Kadada diberi waktu istirahat, begitu kiamat lanjut kepada siksaan yang lebih berat lagi. Hanya karena yang 10 menit, 20 menit inya berzina, hanya setengah jam inya berbuat buruk di dunia, maka balasan yang inya terima kada main-main di hadapan Allah. Nah ini lihat, ini
Riwayat Imam Hakim di dalam Mustadrak. Nah, perhatikan. Disebutkan oleh Imam Tabrani. Kita katakan dari lihat orang yang berzina, dengarkan, orang yang berzina, ihdaruz zina fa inna fihi sitta khisal, salatsa fid dunya wa salatsa fil akhirah. Hindarilah zina, karena orang yang melakukan zina akan disiksa dengan 6 siksaan, 3 di dunia, 3 di akhirat. Belum mati orang nang berzina tuh di dunianya sudah disiksa. Jangan akhirat, dunia. Na'udzubillah min dzalik. Apa dia? Yang pertama dunia. Yang pertama dunia, fa innahu yudhibul baha minal wajh. Sesungguhnya ketika dia berzina, maka dia merusak, ya jadi kita tadi, pagar ayu yang ada di dirinya. Inya merusak, memadamkan cahaya yang ada di wajahnya. Cahaya itu ada dan dilihat oleh para aulia, dan cahaya itu dipadamkannya. Jadi wajahnya suram. 1. 2, wa yurisul faqr, orang yang berzina hidupnya kada mau sugih. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan la ghina ma'az zina wala faqr ma'ad duha. Kada bakal sugih orang nang berzina. Berusaha habis, berusaha habis, terkumpul duit habis. Amun terkumpul juga banyak, kada bakal duit itu mendatangkan berkah. Jadi lihat bang dampaknya. Zina ini merusak keberkahan harta. Harta itu rusak. Itu kalau orang berzina lah, antara laki bini mau dah, apalagi menggunakan duitnya, jangan tanya lagi itu duit digunakan untuk sesuatu yang haram. 1, apa tadi dalam dikatakan la ghina ma'az zina, kada bakal sugih orang nang berzina. Karena perbuatannya itu sudah yang menghalanginya dari kekayaan. Kecualinya bertobat. Kalau nya sudah bertobat tuh urusan Allah, kembali kepada kebijakan Allah. Bilanya bertobat urusan Allah Ta'ala. Cuma kalau nya terus dengan dosanya itu, nya kada bakal sugih. Kalaupun sugih, maka sugihnya itu kada bakal berberkat. 1. 2 adalah 2 adalah nah katanya la faqra ma'ad duha, kada bakal susah orang nang sembahyang duha. Orang bila sembahyang duha hidupnya kada mau susah. Sudah berapa sih? Berapa sudah? Itu dunia lah, belum akhirat. Dia pusang terus hidupnya dunia gara-gara harta pusang, gara-gara harta pusang. Hendak ini, hendak ini, hendak ini. Ya kenapa kada terhalang dengan dosa zinanya itu? Maka bertaubatlah kepada Allah. Kalau bertaubat, mudah-mudahan Allah memiliki kebijaksanaan. Nah, itu kembali urusan Allah, itu kita kada mau mengatur Tuhan di situ. Yang ketiga, yang akan dibalas bagi orang yang berzina di dunia, nyatai berzina itu di dunia, karena mungkin di akhirat kan. Yankusur rizqa wal umur, zina itu akan mengurangi umur dan rezeki. Sebenarnya bukan secara hakiki, artinya akan mengurangi, akan menjadikan umur dan rezekinya kada berberkat. Umurnya kada berberkat, habis umur tuh kakak itu aja. Begitu juga rezekinya, ya tadi sambung rezekinya kada bakal berberkat ya. Sehingga inya merasa rezeki sebanyak apapun kada cukup terus. Kemudian umur sebanyak apapun, sepanjang apapun, rasanya model kayak kada ada kesan di dalam kehidupannya itu. Itu salah satu balasan loh untuk urusan di dunia lah. Nah lalu di akhirat bang apa balasannya? 1, payan zurullah ilaihi bi'ainil ghadab. Allah akan memandang dia di hari kiamat dengan pandangan murka. Fayasu Fayusawwadu wajhu, maka wajahnya akan menjadi hitam. Dihitamkan wajahnya saat itu. Dihitamkan wajahnya. Allah melihatnya. Yang kedua, Tuhan murka adalah
Allah tidak melihatnya dengan ainur rahmah, tetapi dengan ainul ghadab. Muntuhan murkan kemana lari? Yang kedua, wa yakunu hisabuhu hisaban syadida, dia akan dihisab dengan sangat berat. Hisabnya kena berat. Hisab tuh perhitungan amalnya berat, dipersulit. Ayo sudah mesti dipersulit, tapi jangan di akhirat, di dunia aja kita pusing. Di dunia tuh bila urusan kita dipersulit orang kita ya masih. Kayak pada akhirat. Terakhir, wa yushabu fi silsilatin ilan nar, maka dia akan diseret dengan rantai dan dimasukkan ke dalam neraka. Diseret ia dengan rantai bagai binatang dan akan dilemparkan ke dalam neraka ujung-ujungnya. Apa sebabnya? Zina, subhanallah min dzalik. Kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan Imam Hakim bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, idza kasura zina kasural qatl wa waqa'at ta'un. Apabila zina sudah merajalela, apabila zina dibiarkan ada di mana-mana, maka akan terjadi banyak pembunuhan dan akan tersebar segala macam penyakit yang mudah menular. Bila zina sudah merajalela, dibiarkan, maka yang pertama akan terjadi banyak kasus pembunuhan di daerah itu, dan yang kedua akan terjadi penyakit-penyakit yang begitu cepat menular atau taun. Nah. Insyaallah kita lanjutkan minggu ini nih, mudah-mudahan sekali lagi Allah jauhkan kita semua keluarga kita dari zina. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib kita. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya tidak keluarkan kita dari sini kecuali segala dosa kita zahir batin dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah makbulah, yang berisi masalah mudahan masalahnya selesai, yang mana berisi hajat mudahan hajatnya kabul, yang mana bersedih mudah-mudahan segera digembirakan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala masalah kita dihilangkan oleh Allah, diberikan jalan keluar atas segala masalah yang menimpa kita, dan mudah-mudahan kita dianugerahi husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair wa lutf wa afiyah ala hadhihi ni'ah ala kulli man wa bizul hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina anna wa la tadabbarakati ulumi man Allahumma ja'al jaman majban marhuma wa tafarraqan ba'durkan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakina wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.